kepada anak berkebutuhan khusus. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Amalia Suhendi. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi dan pada hari ini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Inklusi. Jadi soal yang pertama, menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu sebuah solusi atau masalah? Jadi menurut saya pendidikan inklusi ini adalah sebuah solusi karena pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa normal maupun siswa difabel untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, hal ini merupakan sebuah solusi untuk masalah kesenjangan bagi siswa difabel dan siswa normal untuk terus mengembangkan potensinya yang ada dalam dirinya. Yang kedua, jelaskan dua pengertian pendidikan inklusi menurut ahli, lalu simpulkan pengertian tersebut menurut pendapat sendiri. Nah, menurut Sharon Rushtimer, pendidikan inklusi ini adalah pendidikan yang dapat diikuti oleh semua orang dengan dan tanpa keterbatasan dan dapat berlangsung di setiap jenjang pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, menurut Muhammad Takdir Ilahi sendiri, pendidikan inklusi ini adalah program pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk menerima hak mereka memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi ini adalah pendidikan yang dapat diikuti oleh semua anak tanpa memandang siswa tersebut normal ataupun difabel untuk mengikuti pembelajaran. Artinya, dalam pendidikan inklusi ini semua anak memiliki hak dan juga kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan setiap jenjang untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Lalu, soal yang ketiga, jelaskan konsep dasar tunanetra. Nah, tunanetra ini berasal dari kata tuna yang berarti rusak dan netra yang berarti mata. Jadi, tunanetra ini adalah individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Nah, anak yang mengalami tunanetra ini bisa dikatakan berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari, sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas belajarnya. Lalu yang keempat, apa perbedaan tuli dan tunarungu? Apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tunarungu ini berarti rusak pendengaran. Nah, sementara itu, tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Nah, komunitas difabel pendengaran pun memilih disebut tuli daripada tunarungu. Nah, kenapa sih gitu? Alasannya tunarungu ini digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran yang harus diperbaiki. Sementara tuli bukan menunjukkan kondisi rusak yang perlu diperbaiki. Meskipun tidak bisa mendengar, orang tuli tetap memiliki kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar. Lalu, masih nomor 4, perkenalkan nama sendiri melalui bahasa isyarat. Boleh Sibi atau Bisindo. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dengan bahasa isyarat yaitu Sibi. Ya, itulah artinya nama saya adalah Dina Amalia Suhendi. Baik, nomor 5, bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi? Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa tunagrahita itu memerlukan perhatian dan penanganan lebih. Penanganan tersebut dapat diberikan oleh orang tua, guru, maupun tenaga medis untuk melatih mengoptimalkan kemampuan pada anak tunagrahita sendiri. Nah, bagaimana sih cara saya sebagai calon pendidik
untuk membantu anak tunagrahita ini dalam proses pembelajarannya. Yang pertama, saya akan melakukan tes pada awal pembelajaran untuk mengetahui anak tersebut masuk ke dalam tunagrahita kategori yang mana. Nah, tujuannya ini agar kita bisa tahu nih bagaimana cara yang tepat untuk membantu anak tunagrahita tersebut dalam pembelajaran. Yang kedua, setelah mengetahui kategori tunagrahita tersebut, baru dapat melakukan pendekatan yang sesuai dengan kategorinya. Nah, setelah itu bisa membuat kelompok belajar di mana di dalamnya ini terdapat anak yang normal, anak tunagrahita dari berbagai kategori. Yang tujuannya untuk melatih sikap solidaritas dan juga saling menghargai dan memiliki empati yang tinggi terhadap sesama. Lalu bisa juga menerapkan metode belajar peer teaching. Nah, jadi siswa tunagrahita ini yang belajar satu kelompok dengan siswa normal akan dibimbing gitu oleh teman-temannya. Sehingga ia akan merasa disayang dan juga dimotivasi oleh teman-temannya yang normal lainnya gitu. Selanjutnya bisa juga diberikan pekerjaan rumah secara khusus untuk anak tunagrahita. Karena tidak seperti anak normal, jadi pekerjaan rumah anak tunagrahita ini harus diberikan secara khusus agar pembelajarannya ini bisa bertahap dan akhirnya anak tunagrahita ini bisa mengikuti anak-anak normal lainnya. Lalu bisa juga pembelajaran menggunakan permainan edukasi. Nah, karena IQ yang tidak mampu menerima pembelajaran dengan cepat, sehingga sebagai pendidik harus mengajarkan dengan berbagai trik dan cara yang menarik. Seperti dengan melakukan permainan edukasi di sela-sela pembelajaran. Misalnya bermain puzzle, tebak gambar, bernyanyi, menari, sambil berhitung, dan lain-lain. Lalu ada cara pemberian reward dan prestasi kelompok dan juga pribadi. Nah, hal ini tujuannya untuk meningkatkan semangat dan prestasi belajar pada anak tunagrahita. Bukan hanya tentang pelajaran, misalnya reward kalau dia ini sudah melakukan kebaikan gitu, atau misalnya karena telah membantu temannya. Nah, itu juga bisa diberikan reward untuk menambah semangat belajar anak tunagrahita. Lalu soal nomor 6, bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda? Nah, harus diketahui terlebih dahulu bahwa tunadaksa ini suatu keadaan akibat gangguan atau hambatan pada tulang, otot, sendi, dan fungsinya yang normal. Nah, kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh bawaan sejak lahir. Nah, bagaimana sih cara kita untuk membantu anak tunadaksa ketika kita ada di kampus gitu, ada di lingkungan kampus? Nah, misalnya nih saat mau nyebrang kita bisa membantu anak-anak tunadaksa dalam menyeberang. Lalu saat berjalan menuju kelas, kita juga bisa membantunya berjalan gitu. Atau misalnya anak tunadaksa ini memiliki gangguannya pada kakinya gitu, sehingga tidak bisa berjalan. Nah, kita juga bisa ikut mendorong kursi rodanya gitu. Saat menaiki atau menuruni tangga pun kita bisa merangkulnya agar tidak terjatuh. Lalu masih banyak contoh lainnya. Yang ketujuh, jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Jadi, tunalaras sendiri adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosialnya. Nah, klasifikasinya sendiri itu ada dua, ada anak yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, ada juga anak yang mengalami gangguan emosi gitu. Misalnya anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya ini desemisocialized skill. Jadi anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungannya tertentu. Misalnya hanya pada keluarga atau kelompoknya gitu. Sedangkan contoh dari anak yang mengalami gangguan emosi ini misalnya neurotic behavior gitu. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain. Nah, akan tetapi mereka ini mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Itulah klasifikasi dari anak dengan hambatan tunalaras.
Lalu selanjutnya, jika Anda sebagai pemegang kebijakan sarana dan prasarana, apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas? Tentu saja harus menyediakan sarana prasarana yang ramah disabilitas gitu. Yang pertama, bisa disediakan kursi khusus disabilitas, kursi roda, alat bantu jalan tongkat, terus juga fasilitas kampusnya dilengkapi dengan wedding block, kartu prioritas penyandang disabilitas, parkir khusus penyandang disabilitas, atau misalnya pegangan pintu yang letaknya ini disesuaikan ketinggiannya gitu. Lalu jenis pegangannya pun tidak berupa tuas putar dan tidak licin seperti itu. Atau bisa juga tangga yang dilengkapi handrail samping kanan dan samping kiri. Nah, begitu juga di toilet misalnya dilengkapi dengan handrail juga agar ramah disabilitas gitu. Nah, kalau bisa di sebuah kampus itu agar ramah disabilitas harusnya ada jalan khusus bagi penyandang disabilitas gitu menuju gedung ataupun ruangan yang dilengkapi handrail juga. Iya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.